ada kekhawatiran dan lain-lain terkait masalah Depati Rencong Telang ujung Kerajaan Pagaruyung. Mungkin bisa minta dijelaskan sedikit secara singkat keputusan sidang adat Depati 4 lain-lain hari ini. Ya, jadi yang pertama yang menjadi dasar kita melaksanakan sidang Depati 4 lain-lain hari ini, yang pertama itu adalah surat pengajuan dari Depati Rencong Telang yang telah melaksanakan musyawarah atas nama anak jantan anak betina yang menyatakan bahwa di Rencong Telang itu telah berdiri Depati Rencong Telang ujung Pagaruyung. Jadi minta diselesaikan oleh Depati 4 lain-lain duduk permasalahan dari Depati Rencong Telang ujung Pagaruyung tersebut. Jadi dalam proses selanjutnya Depati 4 telah melaksanakan diskusi dan telah menjelaskan permasalahannya dan juga sejarah tentang adanya Depati 4 Alam Kerinci. Dari hasil diskusi Depati 4 itu dari 4 Depati itu menyatakan bahwa selama ini tidak ada Depati Rencong Telang ujung Pagaruyung, dan untuk menguatkan keputusan itu maka diadakanlah sidang Depati 4 lain yang kita laksanakan pada siang hari ini. Alhamdulillah sidang itu dapat berjalan dengan lancar, baik, aman, dan bisa membuat suatu keputusan yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh pimpinan sidang tadi. Mungkin itu sekilas tentang acara kita pada siang hari ini. Oke, Pak. Ya, keputusan itu akan kita sampaikan kepada Depati Rencong Telang ujung Pagaruyung, yang intinya dari keputusan itu kita sangat mengharapkan adanya pembubaran dari lembaga layan adat Depati Rencong Telang ujung Pagaruyung itu, dan kembali kepada Depati 4 Alam Kerinci yang diakui, yaitu Depati Rencong Telang Pulau Sangkar. Nah, itu Pak Depati, ya. itu kan Depati Rencong Telang ujung itu kan sudah memiliki notaris. Ya. Nah, itu bagaimana menyangkut notaris itu yang ada yang nama-nama yang ada di notaris itu? Setahu kita yang namanya lembaga adat itu tidak bisa diakta notariskan, itu setahu kita. Yang bisa itu berupa yayasan. Lembaga adat ini bukan suatu yayasan yang bisa diakta notariskan. Dan kita berharap ke depannya kita minta kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan akta itu untuk dapat mencabut kembali akta notaris tersebut. Dikarenakan ujung Pagaruyung ini sudah dibatalkan oleh Depati Alam Kerinci, apakah ada langkah hukum? Dikarenakan ini kan sudah mengatasnamakan, berarti sudah boleh dikatakan sudah memutarbalikkan fakta sejarah. Adakah tidak langkah hukum dari Depati Alam Kerinci? Jadi Sesuai dengan keputusan yang kita sampaikan tadi, itu akan kita, yang pertama secara adat kita telah menghukum lembaga adat dari Depati Rencong Telang ujung Pagaruyung tadi dengan kerbau seekor beras 100, dan itu memang harus diikuti, itu harus diikuti. Dan mungkin untuk langkah-langkah berikutnya, mungkin kalau masih berlanjut dari lembaga tersebut, kita akan mengajukan secara perdata ataupun pidana. Gini Pak Depati, kita dengar kabar itu tanggal 27 Desember kan akan ada kenduri adat di Anoto, ujung Kerajaan Pagaruyung. Itu bagaimana tuh tindakan? Mungkin untuk masalah ini kita minta kepada Depati Miti untuk menjawabnya. Kalau masalah hubungan dengan pertanyaan rekan-rekan tadi yang berikut dengan acara Depati Rencong Telang ujung Kerajaan Pagaruyung yang sudah kita ketahui tanggal 27 Desember ini. Ya, dengan adanya sidang hari ini jelas juga tidak termasuk acara yang kita akui secara adat seperti 4 Alam Kerinci ini. Berarti mereka masih melakukan perlawanan terhadap kebenaran sejarah adat itu sendiri. Gitu. Ya tetap kita akan
tidak akan mengakui kegiatan itu merupakan kegiatan adat di dalam lingkungan Depati 4 Alam Kerinci. Jadi langkah dan tindakan nanti dari Rencong Telang di Pulau Sangkarto menyangkut tata penduduk adat Ujung Kedai Paguyuban itu bagaimana nanti? Ya, kita selesaikan satu-satu dulu. Mungkin pada hari ini sudah merupakan keputusan bersama antara Depati 4 Alam Kerinci. Itu akan selanjutnya jelas kita akan menindaklanjuti dengan tindakan hukum selanjutnya. Itu jelas, itu mungkin sudah merupakan kesepakatan juga di antara berbagai baik secara perdata maupun secara pidana. Dikit Pak, ini himbauan ke depannya, jangan satu desa-desa lain untuk bisa terjadi seperti ini. Himbauan dari Nenek Mama. Iya. Jadi kami atas nama Depati 4 Alam Kerinci beserta dengan rekan sangat mengharapkan dan menghimbau kepada lembaga-lembaga adat yang ada dalam wilayah Depati 48 Langkain ini untuk tidak mengikuti apa yang telah terjadi di Rencong Telang Pulau Sangkar ini. Semoga itu mengikuti apa yang telah disampaikan ditetapkan oleh nenek moyang kita turun temurun, dan itulah menjadi pedoman kita untuk kita laksanakan dalam lembaga adat kita masing-masing. Jangan dibuat lembaga adat yang baru yang bisa bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita secara temurun tersebut. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Dikit tambahan. Jadi di Kerinci itu kan sudah terbentuk lama lembaga adat Alam Kerinci sampai di kecamatan kalau tidak salah. Nah ini mohon lembaga ini difungsikan betul Pak untuk dalam rangka sosialisasi tadi. Contoh seperti yang disampaikan tadi. Kalau sosialisasi kepada masyarakat jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi di Rencong Telang ini. Karena kita sudah dari nenek moyang itu dulu. Itu yang kita taati sampai sekarang. Kemudian yang kedua masalah hukum. Kalau sepanjang nanti ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga itu, baik itu pidana maupun perdata, tentu kita akan siap untuk laksanakan menuntut secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Supaya apa? Supaya ada ketenangan di tengah masyarakat, khususnya di Depati Rencong Telang. Lebih umum Depati 4 Alam Kerinci 8. Itu sudah tambah. Sip. Terima kasih.